Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mbak Titin Tetangga Kamu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dikasih hidup yang berkah barokah, dimudahkan urusannya dan semangat. Alhamdulillah, di video kali ini aku lagi nyabut singkong karena aku lagi pengen banget cemilan yang belum pernah saya makan. Ya, namanya singkong Thailand. Jadi aku itu lihat konten kreator YouTube, channelnya tentang masak, dan beliau membuat singkong Thailand. Aku bayangin kok enak banget ya, pengen beli tapi nggak ada yang jual. Jadi daripada penasaran dan singkong di sekitar aku juga melimpah, apa salahnya kalau aku buat sendiri singkong Thailand ini? Iya nggak sih? Dan alhamdulillahnya karena saya hidup di desa, kalau saya pengen singkong seperti ini tidak usah mencari ke pasar, karena shopping dan jalan-jalannya bisa kita lakukan di kebun. Dan kita juga memerlukan kelapa. Tadinya aku pengen menggunakan santan instan dari Kara, tapi pas tahu harganya sekarang ternyata bikin shock dan bikin tepok jidat. Yang tadinya harga santan Kara 3-4 ribu sekarang 8 ribu rupiah, dan yang kemasan 200 gram bisa sampai 22 ribu. Jadi akhirnya mencari jalan gratisan, karena rumahku dikelilingi pohon kelapa, mending kita pakai santan yang fresh aja. Dan yang singkong aku dapat ini gratis ya, karena ini kebun dari kakak ipar aku sendiri. Tapi sekalipun beli 1 kilo singkong di sini harganya paling 1.500 sampai 2.000 rupiah. Gimana, masih murah kan? Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga singkong 1 kilo? Boleh dong tulis di kolom komentar. Singkongnya kita kupas terlebih dahulu ya. Aku cukup bersyukur biarpun aku tinggal di desa dan tepatnya ada di daerah jalur 17 Jembatan 4 Tanjung Lago. Karena di daerah Tanjung Lago termasuk daerah lumbung pangan di Sumatera Selatan. Karena di sini selain padi ada jagung, kelapa sawit sampai kelapa. Dan di sini jarang banget pada pergi merantau ke Jakarta. Di sini singkongnya sudah aku cuci, serta berat singkong yang aku gunakan ada di 2,5 kg, dan aku juga menambahkan air sebanyak 1.500 ml. Diusahakan sampai terendam ya, dan aku juga menambahkan garam 1 sendok makan garam. Sambil menunggu singkongnya mendidih, kita siapkan untuk kelapanya agar lebih cepat dan lebih zat-zat. Dan di sini aku menggunakan parutan manual atau parutan tangan. Setelah airnya mendidih, aku baru masukkan gula pasir sebanyak 400 gram. Dan wokpen tutup kaca yang aku gunakan, aku sudah pakai selama 10 tahun dan masih bisa digunakan. Padahal aku menggunakan wokpen ini hampir setiap hari. Jadi bagi teman-teman yang mau samaan, linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Usahakan untuk menambahkan gula pasir di saat singkongnya sudah mendidih agar lebih maksimal dan rasanya juga lebih enak. Setelah 5 menit api kita matikan, dan lubang pada tutup kaca jangan lupa kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Nah, sambil nunggu singkongnya kita diamkan selama 30 menit, aku mau bikin flak ya. Sudah aku siapkan 100 gram tepung beras yang akan aku cairkan dengan 200 ml air dingin. Dan teman-teman bisa menggunakan whisk atau kocokan kue untuk mengaduknya, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan aku juga sudah menyiapkan santan dari kelapa yang tadi aku parut sebanyak 500 ml, dan aku menambahkan air sebanyak 500 ml, dan aku tambahkan 2 simpul daun pandan serta gula sebanyak 150 gram. Sampai video ini semoga teman-teman suka ya sama video saya, dan saya minta bantu subscribe-nya. Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga tadi menambahkan 1 sendok makan garam serta setengah kaleng susu kental manis. Setelah tercampur rata, kita nyalakan apinya dan tunggu sampai mendidih. Mbak Titin, kalau daerah Tanjung Lago termasuk daerah lumbung pangan, makmur dong desanya. Ada nggak anak yang putus sekolah? Ada nggak anak yang menikah di bawah 17 tahun? Jawabannya ada ya teman-teman. Saking banyaknya lapangan pekerjaan, jadi banyak anak yang sambil sekolah sambil kerja. Tapi lapangan pekerjaannya pekerjaan kasar ya. Setelah santan sudah mendidih, kita masukkan larutan tepung beras yang sudah kita larutkan dengan air dingin. Tapi setelah kita memasukkan larutan tepung beras, harus kita aduk terus sampai flaknya mengental. Dan jika sudah kental, tinggal dimatikan kompor dan tunggu dingin.
Nah, ini singkong yang sudah kita diamkan selama 30 menit, sudah mekar dan siap diangkat. Dan ternyata ada sebagian singkong yang belum mekar, jadi saya nyalakan apinya kembali. Apa sih Mbak pekerjaan kasar? Contoh, ngikut orang panen kelapa, pekerjaan si anak ini ngangkut kelapa dari bawah pohon sampai ke pinggir jalan. Nanti si anak mendapatkan upah. Tapi dampak negatifnya karena si anak sudah menghasilkan uangnya sendiri, sekolah jadi males, terus si anak juga jadi perokok. Pernah suatu ketika saya tanya, kamu kan baru 13 tahun, kok sudah merokok? Dan jawaban si anak, merokok itu buat semangat kerja Bude, buat apa kerja kalau kita nggak bisa beli rokok? Dan banyak anak yang putus sekolah karena si anak sudah nyaman dengan pekerjaan yang menghasilkan uang. Dan ini hasil dari 2,5 kilo singkong yang tadi sudah kita rebus. Jika sudah seperti ini, tinggal kita sajikan bersama flaknya. Dan di sini aku sudah siapkan tin wol ukuran 300 ml ya. Dengan si anak yang sudah menghasilkan uang sendiri, dia bebas beli kuota internet, mampu membeli HP sendiri. Yang lebih memprihatinkan, orang tua yang mengira anaknya baik-baik saja. Mereka bangga dengan anak yang sudah menghasilkan uang. Anak terlihat penurut, si orang tua tidak tahu dampak negatif dengan membiarkan anak bekerja keras sebelum waktunya. Dan si anak yang terbiasa bergaul dengan orang dewasa membuat anak dewasa sebelum waktunya karena cara berpikir mereka seperti orang tua. Bahkan apa yang mereka tonton di HP si anak, tontonan yang tidak pantas dilihat anak-anak. Hasilnya banyak anak di bawah 17 tahun yang sudah menikah dini. Dan ini hasil dari singkong yang kita kasih fla dan juga parutan keju di atasnya ya. Inilah yang disebut jajanan singkong Thailand. Karena di sini aku menghasilkan 20 cup singkong Thailand, kebanyakan ya kalau saya makan sendiri. Jadi yang 15 cupnya saya bagi-bagiin ke tetangga. Kok dibagi-bagiin Mbak? Kan bisa dijual. Ya jajanan singkong Thailand kayak gini bisa jadi rekomendasi jualan. Tapi barangkali tetangga saya belum pernah ngerasain jajanan singkong Thailand sama kayak saya yang baru cobain jajanan singkong Thailand ini. Jadi mending saya bagi-bagiin sambil silaturahim dan sekalian promosi. Mbak, ini ada jajanan singkong Thailand, semoga suka, dan resepnya sudah aku upload di YouTube. Tonton durasi full ya dan bantu subscribe. Itulah caraku mempromosikan diri bahwa aku itu punya akun YouTube. Dan subhanallah, di saat aku bikin konten ini hujan deras banget, dan katanya kalau kita berdoa di saat turun hujan mudah dikabulkan. Jadi semoga rizkiku sederas hujan ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videoku sampai akhir. Dan yang menonton video ini, pesanku jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah bilang kalian putus sekolah karena orang tua miskin, karena desa miskin, karena semuanya kembali ke dirimu sendiri, mau berjuang atau tidak. Karena kenyataannya biarpun lapangan pekerjaannya banyak, ekonominya lebih baik daripada di kota Jakarta, warganya nggak ada yang kelaparan kecuali dia males. Buktinya banyak anak yang putus sekolah, banyak anak menikah di bawah 17 tahun. Pokoknya kalian itu harus cobain resep singkong Thailand ini, karena singkongnya yang empuk, flanya yang creamy, serta ditambahin keju yang gurih, jadi secara nggak langsung bisa memperkenalkan singkong agar bisa diterima dan disukai oleh anak-anak. Sekian videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.